Nah, jadi biku bisa berpergian maksimal 7 hari atau tidak melewati 6 waktu fajar atau 6 waktu aruna. Bante akan menjawab pertanyaan mengenai mengapa para biku harus berdiam di satu tempat selama masa wasa. Ketika Buddha sedang berdiam di Wihara Weluwana, pada saat itu peraturan mengenai wasa untuk para biku belum ditetapkan oleh Buddha. Para biku menempuh perjalanan selama musim dingin, musim panas, dan juga musim hujan. Kemudian orang-orang mengkritik para biku. Bagaimana para petapa Sakya ini, putra-putra Sakya, selalu melakukan perjalanan di musim dingin, musim panas, dan juga musim hujan. Mereka menginjak-injak tanaman dan rumputan sehingga melukai dan menghancurkan banyak binatang kecil. Bahkan petapa pandangan lain pun ketika menjalani masa wasa, mereka akan berdiam di satu tempat. Bahkan burung-burung juga membuat sarang di pohon untuk mempersiapkan kediaman musim hujan mereka. Tetapi putra-putra Sakya ini berpergian selama musim dingin, musim panas, dan juga musim hujan. Mereka menginjak-injak rumput dan melukai dan menghancurkan banyak binatang kecil. Sehingga sehubungan dengan kejadian ini, kemudian Buddha menetapkan peraturan kepada para biku bahwa biku harus menjalani masa wasa, yaitu selama 3 bulan. Nah, dalam masa wasa ini, Buddha membagi menjadi 2 periode yang kita sebut sebagai masa wasa yang pertama dan juga masa wasa yang kedua. Masa wasa pertama dalam bahasa Pali kita sebutnya Purimika, yaitu 3 bulan pertama dari 4 bulan masa wasa. Nah, sedangkan masa wasa yang kedua 1 bulan setelah masa wasa yang pertama atau yang kita sebut sebagai Pacimika. Setelah Buddha menetapkan peraturan bahwa biku harus berdiam dalam satu tempat selama masa wasa, saat itu kelompok 6 biku atau yang disebut sebagai Cabagya biku, nah mereka walaupun menjalani masa wasa, mereka tetap berpergian keluar dari wihara. Kemudian orang-orang mengkritiknya. Nah, pada saat itu Buddha menetapkan peraturan bahwa bagi biku yang menjalani masa wasa tetapi tetap berpergian keluar, nah mereka akan mendapatkan pelanggaran winaya. Kemudian di kesempatan berikutnya, para umat mengundang para biku untuk dana makan di rumah mereka. Nah, tetapi para biku tersebut juga menolak undangan dari umat awam tersebut karena para biku sedang menjalani masa wasa. Nah, kemudian para umat ini komplain atau protes kepada Buddha. Kenapa para biku menolak undangan mereka selama masa wasa? Nah, akhirnya Buddha mengizinkan para biku untuk menerima undangan dari umat. Nah, tapi maksimal ketika berpergian dari wihara selama masa wasa itu maksimal adalah 7 hari. Nah, pada saat itu peraturannya Buddha menjelaskan mengenai Sataha Karaniya atau peraturan yang mengizinkan para biku untuk berdiam di luar wihara selama masa wasa, maksimal adalah 7 hari. Di kesempatan berikutnya, para umat awam mengundang para biku untuk dana makan di rumah mereka atau mengundang para biku untuk berceramah dhamma di tempat mereka. Tetapi karena para biku takut untuk melanggar peraturan wasa ini, sehingga para biku menolak undangan mereka. Sehingga para umat awam ini kemudian komplain kepada Buddha, kenapa para biku ketika wasa itu tidak menerima undangan mereka. Nah, akhirnya kemudian Buddha mengizinkan para biku untuk melakukan Sataha Karaniya atau 7 hari di luar tempat mereka berwasa. Nah, jadi biku bisa berpergian maksimal 7 hari atau tidak melewati 6 waktu fajar atau 6 waktu aruna. Nah, untuk alasan-alasan tertentu, ya, Buddha mengizinkan para biku untuk berpergian. Nah, contohnya
ketika ada umat yang mengundang para biku untuk menerima dana makan, atau ketika umat mengundang para biku untuk mereka ingin mengambil sila atau juga mendengarkan ceramah dhamma, atau ketika ada orang tua dari biku tersebut sakit, nah atau mungkin ada biku atau samanera yang lainnya mengundang para biku untuk keperluan aktivitas sangga dan sebagainya. Nah, jadi untuk alasan-alasan ini, nah, Buddha juga mengizinkan para biku untuk berpergian selama masa wasa, tetapi waktunya maksimal adalah 7 hari. Nah, jika mereka melanggar atau melakukan traveling atau berpergian lebih dari 7 hari, wasa mereka akan menjadi rusak, di mana ketika wasa rusak ini mereka tidak mendapatkan keistimewaan mengenai katina, dan juga tidak berhak untuk mendapatkan jubah katina. Nah, ada juga kasus-kasus di mana para biku ini diizinkan untuk pindah dari tempat mereka berwasa. Nah, seperti misalkan ada bahaya-bahaya tertentu dari binatang. Contohnya pada saat itu terjadi seperti wabah lalat pikat atau lalat hornet, di mana wabah seperti ini cukup berbahaya bagi kehidupan para biku. Nah, jadi Buddha mengizinkan para biku untuk merusak wasa mereka, untuk berpindah dari tempat mereka berwasa. Nah, kemudian ada bahaya seperti perampok atau pencuri. Kemudian ada bahaya dari makhluk halus, dalam bahasa Pali pisaca. Nah, jadi misalkan ada makhluk halus yang mengganggu di kediaman para biku. Nah, karena gangguan seperti ini, maka para biku juga diizinkan untuk berpindah tempat wasanya. Nah, tetapi mereka tidak terkena pelanggaran winaya, karena Buddha mengizinkan kalau ada bahaya. Nah, bahaya yang lainnya seperti misalkan dalam wihara tersebut terjadi kebakaran, ataupun wiharanya itu juga kebanjiran, di mana biku-biku juga nggak bisa menjalani masa wasa dengan baik. Nah, ataupun misalkan ada bahaya-bahaya yang mengancam kehidupan brahmacaryanya atau mengancam kehidupan kebikuannya. Contohnya kalau misalkan biku itu tinggal terus di tempat tersebut, nah suatu saat biku tersebut akan disrobe atau lepas jubah. Nah, bahaya-bahaya seperti ini pun juga Buddha mengizinkan para biku untuk merusak wasa. Nah, ataupun misalkan di tempat tersebut terjadi perpecahan sangga. Nah, ini juga Buddha mengizinkan para biku untuk berpindah tempat wasanya tanpa terkena pelanggaran winaya. Nah, kemudian Buddha juga menetapkan peraturan bagi para biku yang berwasa itu tidak boleh di tempat terbuka. Contohnya seperti di bawah pohon, atau mungkin seperti di tempat terbuka yang tidak ada atapnya. Nah, ini juga Buddha larang para biku untuk melakukan wasa di tempat-tempat tersebut. Nah, kesimpulannya, Buddha telah menetapkan peraturan kepada para biku yang menjalani masa wasa untuk tidak berpergian tanpa alasan, sehingga para biku tidak boleh berada di luar batas tempat menjalani wasa, terutama di waktu aruna atau waktu fajar. Jika harus berpergian dengan alasan tertentu, seperti undangan dhammadesana dan sebagainya, biku dapat keluar dari wihara maksimum 7 hari, atau dalam bahasa Pali kita sebutnya satahakaraniya.